Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gerabah akan melakukan observasi kimia mengenai pembuatan gerabah. Let's go, ikutin kami. Desa Siti Winangun adalah salah satu desa yang terletak di kawasan Pantura, masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Desa ini dahulu bernama Dukuh Kebagusan yang terkenal penduduknya suka membuat kerajinan gerabah. Pertama namanya siapa? Pak Tania. Kalau gerabah tuh emang enggak ciri khasnya Jamblang. Ya, dari gerabah itu kan dari nenek moyang desa Siti Winangun, makanya nama desa juga bisa diambil dari gerabah kita. Siti itu artinya kan tanah. Iya. Kalau Nangun itu yaitu dibangun, jadi tanah yang dibangun. Makanya orang tua dulu itu menitipkan pada kita agar bisa untuk menghidupi anak-anaknya, yaitu dibikinlah suatu gerabah. Kalau pembuatan gerabah alat-alatnya apa aja? Kalau gerabah, alat-alatnya yaitu seperti kita alat cetak dan alat putar ya. Juga kalau bisa dibikin semua itu ada 4 teknik. Jadi pertama yaitu teknik putar, kedua teknik cetak, ketiga teknik sistem cor. Jadi tanah yang namanya cor itu jadi dibikin adonan, dibikin tepung dulu. Nah, terus kita masukin ke dalam itu bentuknya sama seperti cetak. Nah juga ada teknik langsung, jadi kita bikin keterampilan kayak patung matung itu kan, yang kiranya nggak bisa dicetak dan nggak bisa diputar. Kalau gerabah ada yang buat alat-alat rumah tangga. Nah justru kalau dulu itu yang namanya gerabah itu diambil dari nama alat-alat dapur itu. Gerabah dan itu dari alat-alat dapur, yaitu seperti tungku dari itu. Nah, terus kuali, kencengan, leper, semuanya itu dibikin dari tanah liat. Jadi dulu itu masih zamannya dulu nggak ada yang namanya panci dari aluminium segala macam. Jadi ternyata itu bisa untuk masak. Jadi alat-alat masak dulu itu ya pakainya ini. Kayak piringnya juga dari tanah liat. Kalau gerabah yang apa ini buat pajangan aja apa bisa dibilang? Ya, kalau yang namanya gerabah saya itu memang campuran. Ada yang bisa dipakai langsung, ada juga untuk pajangan. Misalkan yang dipakai langsung itu pakai pendil, itu buat merebus jamu atau merebus jamu ya. Terus pengampalan juga, itu kan bisa dipakai langsung. Nah, pakai juga alat untuk pajangan itu seperti topeng, seperti hiasan-hiasan yang kecil. Kan kita nggak tahu proses bikin gerabahnya. Gimana sih langkah-langkahnya? Langkah pertama kita persiapkan yaitu tanah liat. Pertama dicampur dengan pasir dulu ya. Setelahnya kita sekarang itu dimolen, atau kalau dulu itu dicampurannya pakai kaki, injak-injak. Nah terus keduanya juga kita alat-alatnya harus tersedia juga. Terus di situ ada juga alat bantunya. Seperti yang namanya tadi itu dalin, kain yang harus dibasahin itu dalin, gunanya untuk merapikan. Dari pembakaran. Oh, kalau dari proses itu pembakaran itu sekarang ada 2 ya. Kalau dulu cuma 1, yaitu pembakaran yang di ladang aja. Sekarang ada 2 pembakaran, antara yang di ladang dengan yang di tungku.
Kalau yang di ladang prosesnya begini, kita pertama kita jemurkan dulu barang itu yang udah kering itu, saya jemur sampai sempurna banget, baru kita bakar, baru kita susun itu prosesnya, susun. Nah, terus alat-alatnya juga bahan bakarnya kayak ini ada semacam karet, limbah karet ya, limbah karet semua entah atau sama-sama itu baru kita proses. Nah itu jangkanya kalau yang di luar itu paling 1 jam. Nah kalau yang ditunggu memang bahannya beda, bahan bakarnya cuma kayu, cuman prosesnya agak lama, ada 3 jam, ada 4 jam, tergantung banyaknya barang. Kalau pembakaran tuh gerabahnya langsung kena api? Ya langsung. Emang nah ini keunggulannya di kita ini di kita itu ya seperti itu. Jadi kalau yang kebanyakan di Jogja di mana itu pakainya kan tubuh semua, jarang pakai yang di ladang itu. Jadi panas itu cuma menghangatkan aja, makanya lama di sana. Kalau di sini prosesnya cepat. Satu didukungnya dengan tanahnya itu sendiri. Kalau di sana tanahnya itu memang harus bakarnya lebih tinggi. Kalau sementara di kita itu pembakarannya lebih rendah, sekitar 800 derajat. Kalau di sana sekitar 1000 lebih. Makanya kalau di sana kalau kita ngambil tanah dari Jatiwangi atau dari Jogja, kita harus panasnya diperkirakan sekian. Berarti minimal itu 8 jam sampai 10 jam. Kalau panas dari sana, kalau sini. Kalau barang yang kecil sama yang besar pembakarannya bisa ini campur apa? Ya kalau di sini kesempatan itu campur. Nah, hari bagusnya kalau bakar itu ya harus misalkan barang itu semua ya itu punya mudah. Kalau di sini memang kebanyakan campur aja, ada yang gede, yang kecil, Hemat waktu. hemat waktunya. Nanti kalau gitu kan yang gede misalkan pembakarannya 8 jam, yang kecilnya itu 8 jam apakah akan tetap Sama, memang itu karakter tanahnya. Jadi walaupun itu kecil tetap aja sama pembakaran. Jadi bisa berbeda. kecil besar tuh kuat tergantung tanah? Tergantung tanahnya. Jadi karakter tanah kita itu memang harus 800 derajat ya harus 800 derajat. Walaupun sekedar cuma mungkin kalau ketebalan kita bisa sedikit perubahan. Sebenarnya 1 jam ya ada lebihnya karena itu tebal. Nah, rata-rata kalau 1 cm sampai 1,5 kita buat masih 800 derajat. Peralatan yang digunakan untuk membuat gerabah antara lain pisau cukil yang terbuat dari kayu atau bambu, sundip yang terbuat dari kawat, butsir dengan tangkai kayu, tali pemotong, meja putar, kayu penggilas, dan pisau. Dalam membuat benda dari tanah liat, diperlukan teknik-teknik tertentu agar dapat proses mudah dan efektif. Adapun teknik-teknik yang biasanya digunakan oleh pembuat gerabah atau keramik antara lain teknik lempeng. Teknik lempeng merupakan teknik yang digunakan untuk membuat benda gerabah berbentuk kubistis dengan permukaan rata. Teknik ini diawali dengan pembuatan lempeng tanah liat menggunakan kayu penggilas. Setelah menjadi lempengan, kemudian dipotong dengan pisau atau kawat sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, menyusun lempengan tersebut menjadi bentuk kubus atau kubistis yang diinginkan.
Tahap akhir dalam teknik ini yaitu memberikan hiasan dengan ditoreh pada saat tanah setengah kering. Selanjutnya teknik pijat. Teknik pijat merupakan teknik pembuatan gerabah dengan cara memijat tanah secara langsung menggunakan tangan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar tanah liat lebih padat dan tidak mudah mengelupas sehingga hasilnya tahan lama. Proses pijat dapat dilakukan dengan cara mengambil segumpal tanah liat plastis. Kemudian, tanah diulet-ulet dan dipijit-pijit dengan ibu jari membentuk benda yang diinginkan. Yang terakhir dihaluskan menggunakan kuas atau kain halus. Selanjutnya teknik pilin. Teknik pilin adalah cara membentuk tanah liat dengan cara membuat bentuk dasar berupa pilin atau sebagai tali. Cara melakukan teknik ini adalah dengan mengambil segumpal tanah liat, kemudian dibentuk pilin dengan kedua telapak tangan. Ukuran dan panjang pilinan dibuat sesuai kebutuhan. Kemudian, pilinan tanah disusun menjadi bentuk yang diinginkan. Setiap susunan diberi tambahan air agar tanah merekat dan menempel. Teknik putar. Untuk membuat gerabah dengan teknik putar, memerlukan alat bantu berupa subang penarik atau alat putar elektrik. Cara melakukan teknik ini adalah dengan mengambil segumpal tanah liat plastis dan lumat. Kemudian, ditaruh di atas meja putar tepat di tengah-tengahnya. Lalu, teka tanah liat dengan kedua tangan sambil diputar. Bentuk tanah liat seperti dengan bentuk yang diinginkan. Teknik putar dilakukan untuk membuat gerabah berbentuk silindris. Selanjutnya, teknik cetak. Teknik cetak tekan dilakukan dengan menekan tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan cetakan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan waktu yang tepat. Dan yang terakhir teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips.
Teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips. Bahan gips digunakan karena gips dapat menyerap air lebih cepat, sehingga tanah liat cepat kering. Tahap akhir dari proses pembuatan gerabah adalah pembakaran. Perubahan yang terjadi dalam pembakaran barang-barang gerabah akan tergantung dari komposisi campuran bahan yang dipakai untuk pembuatan gerabah, suhu pemanasan, dan kondisi pembakaran atau suasana pembakaran, oksidasi, reduksi, dan netral. Secara keseluruhan, pembakaran gerabah dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap penguapan, yaitu tahapan pelepasan air mekanis. Untuk menetapkan suhu berakhirnya tahap pengeringan sangatlah sulit. Tetapi, suhu 150 derajat Celcius dianggap sebagai suhu akhir tahap pelepasan air mekanis. Selanjutnya, tahap dehidrasi. Pada tahap ini, pembakaran dilakukan secara perlahan-lahan, karena pembakaran yang terlalu cepat akan mengakibatkan gerabah pecah. Air yang terkombinasi secara kimia dilepaskan dari badan gerabah pada suhu antara 200 derajat Celcius dan 460 derajat Celcius. Selanjutnya, tahap oksidasi. Tahap ini terjadi pada suhu antara 400 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Saat tanah liat dibakar, sementara proses oksidasi kandungan karbon tak sempurna, maka akan mengakibatkan timbulnya bintik-bintik hitam dan lubang-lubang kecil pada permukaan badan gerabah. Tahap vitrifikasi. Tahap pematangan badan gerabah dan berlangsung pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Pada tahap ini terjadi peleburan dan rekristalisasi. Bila suhunya dinaikkan lagi, leburan akan menembus ke pori-pori yang lebih dalam dan menghasilkan bahan padat. Pada tahap ini, fluks akan bereaksi dengan tanah liat dan cenderung lunak. Dan akhirnya bila suhunya naik di atas titik vitrifikasi, maka akan keluar gas sehingga muncul gelembung yang mengakibatkan pelepuhan. Hal ini dikarenakan fluks dalam keadaan keramik mendidih. Tahap soaking. Proses mempertahankan suhu pembakaran pada titik tertentu beberapa saat
atau soaking period, agar reaksi-reaksi yang terjadi merata pada seluruh bagian keramik. Apabila proses soaking period dianggaplah cukup, tungku dapat dimatikan dan didinginkan dalam waktu yang cukup atau minimal selama 18 jam. Setelah tungku dingin dan suhu telah mencapai di bawah 100 derajat Celcius, tungku dapat dibuka sedikit. Beberapa saat kemudian barang-barang dapat dibongkar atau dikeluarkan. Demikian observasi tentang pembuatan gerabah di Desa Sitiwinangun. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan karena kita masih dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.